Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita tutup tipu daya setan, sidai setan. Bab 3 ya kita tamatkan. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita talim, kita awali dengan talqin zikir dulu. Lurus niat ridha Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung selawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Aro 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar. La ilaha illallah. 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 La ilaha
Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah as-salihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina. Wa khususan abaruhiyah Nur Muhammadin, khususan nila ruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina alal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, kebutuhan kami banyak ya Allah. Allahumma ya kafiyal muhimat. Ya Allah, pencukup segala kepentingan. Allahumma ya dafiyal baliyat. Wahai Allah, penolak segala bala, penepis segala bencana. Jauhkan kami dari berbagai bala bencana, bencana natural maupun bencana moral, bencana finansial maupun bencana spiritual. Jauhkan pula kami dari bencana rumah tangga ya Allah. Allahumma ya rafi'ud darajat. Wahai Allah, pengangkat derajat, peninggi martabat, angkatlah derajat dan martabat kami ya Allah. Muliakanlah umat Muhammad ini di hadapan umat-umatku yang lain ya Allah. Jangan Engkau perhinakan kami hanya karena banyaknya dosa dan maksiat yang kami buat ya Allah. Tutuplah segala cacat, aib, celah dan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allahumma ya syafi'al amrad. Wahai Allah, penyembuh dari segala penyakit, sembuhkan kami dari penyakit
jasmani, juga penyakit rohani. Jauhkan pula kami dari penyakit munafik ya Allah. Allahumma ya mujibad da'wat, wahai Allah menjawab segala doa. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin, wa'afiatan fi jasadi, wajadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qulal maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alina fi sa'atil maut, anajata minan nari wa la wa'andal isya. Rabbi syari sadri wa yasiri amri, wahlul datam lisani, ya qauli. Ya Allah, ya Rabb, lampangkan untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku. Uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami dan Allah meridhoi. Allahumma arinal haqqo haqqan warjukna tiba'ahu, wa arinal batila batilan warjukna ajtina bahu. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran kepadaku sebagai sebuah kebenaran, dan berilah aku karunia nikmat untuk dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah kebatilan itu kepadaku sebagai sebuah kebatilan, dan berikan aku rezeki untuk dapat meninggalkannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Syukur alhamdulillah. Nah iya halil malahud. Wassalatu wassalam li ayasiri hayatil wujud. Wa syabil ajamili kulli mawjud. Sholatan tutafi qulubin aliman wa biha biyunal Qur'an. Wa tubahi ayat. Wa tuhalana biha nurul jannat wa nurul na'i wa nurul najari ila wajikal karim. Subhanaka ilmalana ilama anaka innaka ta'alamul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan qudrat iradatnya juga rahmatnya, kita masih bisa diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di tempat ini. Hadirin jemaah Iwan Awad rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung, juga Ikhwan Ahwat yang mengaji mungkin secara live ya atau medsos. Semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk kita malam ini akan kita bahas Siru Syidai Syaiton atau misteri tipu daya setan ya. Bab 3 kita sudah, bab 1 dan bab 2 cukup panjang karena ini menyangkut musuh dalam ujian kehidupan kita selama masih diri waktu untuk hidup. Amma ba'du. Makhluk jin setan ya, adalah musuh bagi manusia. Jadi jin setan itu yang musuh bagi manusia. Khas namanya adalah iblis ya. Ya kan? Iblis itu bangsa jin. Tapi yang jin setan itu asmanya ya iblis. Pangkalnya malaikat. Dan sebaik-baik amal agar terhindar dari tipu daya setan, jelas gak ada lain. Sebenarnya intinya ya taat hanya kepada Allah. Khususnya dengan sholat, dirikan sholat, kuatkan di sujud. Ya. Secara kesimpulan begitu. Jadi makhluk jin sebagai identitas adalah makhluk yang tidak terlihat. Kita tahu itu ada di Quran. Sedangkan setan dapat menjadi identitas khusus bagi iblis pada sifatnya, ya. Berserta keturunannya yang terdiri dari kemakhlukan termasuk kita. Sifatnya, ya. Karena istilah setan itu harus kita pahami secara lebih benar.
bisa digunakan dalam makna sifat, yaitu mereka yang gemar berbuat kerusakan. Jadi syaitan itu sifat yang gemar membuat kerusakan. Jadi jangan bingung tentang perbedaan jin dan setan ini. Sering antum bahas. Ya. Kebingungan dalam membedakan jin dan setan memang sering muncul, khususnya kaum awam ya, dalam pembahasan tentang makhluk gaib ini. Ya. Jin dan setan kerap dianggap sama. Ya. Tidak. Ya. Padahal ada perbedaan yang menyolok, yang menyingkap identitas dan fungsinya masing-masing. Karenanya pembahasan tentang makhluk jin dan sifat setan sering mengundang rasa penasaran. Uraian mengenai makhluk-makhluk ini seringkali penuh misteri kan? Ya. Ini harus diilmui secara benar secara sisi Islam. Jin, iblis, dan setan sebenarnya memiliki habitat yang berbeda. Habitatnya berbeda. Al-jinu wasyaitonu lahuma muwatinu muqtalifatun walakin fi ba'dil ahyani yusamilla syaitina bil janji. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin di Quran. Tapi pengertiannya habitatnya berbeda. Disinilah yang perlu kita harus pahami secara sisi benar. Di Quran sering menyebut, kadang Allah menyebut setan ya jin juga, ya. Nah, namun dalam beberapa konteks setan oleh Allah disebut sebagai jin. Itu bukan dalam pengertian identitas, pahami ya. Bukan dalam pengertian identitas. Ya. Paham kan? Melainkan dalam makna sifat. Nah, semua jumhur ulama sepakat itu. Jadi jin sendiri berarti sesuatu yang tidak terlihat. Pernah antum bahas ini? Yang menjadi karakteristik utama kemakhlukan ini oleh mata kita. Dalam bahasa Arab, istilah yang berhubungan dengan ketidaknampakan kan banyak digunakan dalam berbagai aspek. Misalnya orang gila disebut majnun, ya, yang artinya akalnya tertutup, ya. Nah, karena kondisi mentalnya yang tidak kasat mata, makanya tidak terlihat, akalnya tertutup. Begitu juga kata janin, bukan tidak ada. Ini itikad keyakinan kita. Ya. Janin ada dalam kandungan. Ya. Karena keberadaannya tersembunyi, tertutup oleh johir daging ibunya. Ya. Jadi jin bukan tidak ada. Ya. Bahkan malam yang gelap, orang Arab itu menyebutnya jin. Ya. Karena ketidaknampakan. Ya. Karenanya kategori makhluk tak kasat mata ini, ya. Itu kalau bahasa Sunda poek itu jin. Poek itu gelap, ya. Jadi ada manusia dan jin yang disebut dalam konteks identitas, namanya ismiyah. Ya. Di sisi lain ada pula istilah kata sifat yang disebut setan, yang bisa mengacu kepada makhluk iblis dan turunannya. Keturunannya itulah yang disebut jin setan. Nah, keturunannya itu yang disebut jin setan. Jangan jin aja. Ya. Nah, ini nempel kepada manusia. Jin makhluk nih. Ada jasad, cuman mata nggak sanggup melihat. Manusia kan makhluk, ada jasad. Ya. Ya. Jadi sifat itu bisa nempel juga kepada
manusia. Ya. Tujuannya apa? Sifat kalau nempel ini merusak dunia dan menyesatkan manusia. Jadi yang namanya jin sebagai identitas adalah makhluk yang tidak terlihat, sedangkan manusia adalah makhluk yang terlihat. Ya. Sedangkan setan dapat menjadi identitas khusus. Ya. Sifat identitas khusus. Kalau disebut makhluk setan itu siapa? Bukan jin. Bukan jin saja. Khusus. Tidak ada setannya. Iblis. Ya. Iblis nggak bisa baik. Ya. Nah. Dan keturunannya yang disebut jin setan. Nah, nggak enak kalau disebut manusia setan, kan nggak enak disebut gitu. Ya. Istilah setan juga bisa digunakan dalam makna sifat, yaitu mereka yang gemar berbuat kerusakan, tadi sudah disebut. Karenanya bisa bermakna sifat. Setan juga bisa berasal dari kalangan jin maupun manusia, diterangkan di Al-Quran. Hal ini kan merujuk pada mereka yang menjadi perusak, pembawa penggoda, yang membawa godaan, penyebab kesesatan. Karena itu dalam Al-Quran Allah menyebut setan dari golongan jin dan manusia. Ini menunjukkan bahwa sifat setan bisa hadir dalam berbagai bentuk. Bisa juga ke binatang. Ya. Itulah yang disebut keturunan iblis. Karenanya asyaitonu huwa abu kulli syururi wa wajibatuhu ijatul basyari wa ikhraquhum fisyari wa iradatuhu pinasil fasyadi la tajalau taruttuha nasluhu alladinahum dawu tabiatin syaitoniatin. Makhluk iblis itu adalah bapak dari segala keburukan yang bertugas mengganggu, menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan, dan wasiatnya untuk menebar kerusakan terus diwarisi oleh keturunannya yang menjadi setan dalam sifat. Ya, itu makna yang benar. Ya. Makhluk jin sendiri tercipta dari api. Ya. Karena kita harus memahami tipu daya setan ini, tipu daya ini dalam konteks bahasa aslinya dulu. Diciptakan dari api. Mereka memiliki peran dan kehidupan tersendiri. Walaupun ada perbedaan dengan manusia. Al-jinnu yastati'u ru'yatal insi. Lakinnal insala yastati'u ru'yatal jinni. Hadil tabi'atul kafi'atu taj'alul jinna fi katiran minal ahyani mau dia kafin wakumu dan fi hayatil insan. Ya kan? Jin dapat melihat manusia, namun manusia tidak dapat melihat jin. Sifatnya tersembunyi ini membuat jin kerap menjadi objek ketakutan dan misteri dalam kehidupan manusia. Jadi kesimpulannya, bagaimana jin dan yang sifatnya setan ini memiliki peran dalam menyesatkan manusia? Dijelaskan dulu dalam beberapa kitab. Al-jinnu aladina ladihim mailun illa an yusbihu. Syaitina syayakumuna bimuhimati igra'il basyari. Ya kan? Wafil wakti nafsihi fa'inal basyaral ladina ladaihim kasyai syabihatun bisyayitoni hum ulaika ladina yudamiruna ayatal akhrina amdan walayak tisruhu sulukus syaitoni
wa ala syaitani wa duriyatihi faqad al-basharul ladina yuhibuna tadlila wal kidaa wal tadmiral yumkin an yutlaq alaihim idan isma syayatin. Iya kan? Jelasin dong ya. Jin yang memiliki kecenderungan menjadi setan akan melaksanakan tugas menggoda manusia yang bersifat setan jin itu. Sementara itu manusia yang memiliki sifat seperti setan adalah mereka yang dengan sengaja merusak kehidupan dirinya sendiri maupun orang lain. Perilaku setan tidak hanya sifat setan ini tidak hanya terbatas pada iblis dan keturunannya. Manusia yang gemar menyesatkan, menipu, merusak juga disebut sebagai setan. Alaihim idan isma syayat ini. Ini ada di Quran. Jadi ini menjadi pengingat kita bahwa godaan bisa datang dari berbagai sumber dalam kehidupan ini. Baik dari makhluk yang tak terlihat maupun yang terlihat mata. Jadi musuh kita juga sebenarnya setan ya, termasuk manusia. Baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Nggak ada jalan lain kecuali taat kepada Allah untuk mengatasinya. Dalam pandangan ajaran Islam, jelas sifat ini yang jelek ini selalu berusaha menjauhkan manusia dari kebenaran, keimanan, dan ketakwaan menjadi benteng kuat untuk melawan gangguan tersebut. Oleh karena itu, hafjul qalbi wadawama ta'ati huwa miftahul tinabi wasawis syaitani. Taat itu enggak dijohir loh. Kalau untuk makhluk yang tidak terlihat, jaga hati, selalu berada dalam ketaatan. Itu dulu. Berat itu adalah kunci untuk terhindar dari bisikan setan. Tinabi wasyawis syaiton. Jaga hati. Disinilah pentingnya kita umat Islam memahami perbedaan antara jin dan setan. Dengan pemahaman yang benar dan gak boleh taklid, perkara ini perlu khususnya di dalam yang serba logika, umat Islam dapat lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan yang menyesatkan tadi. Karenanya makhluk jin yang bersifat setan juga akan selalu eksis ada, tetapi manusia diberi kemampuan untuk memilih jalan yang benar. Gak paham kan sampai di sini Iwan ya? Jadi pemahaman ini memberikan perspektif baru dalam memandang makhluk-makhluk tak kasat mata. Contoh nyata, bagaimana sih makhluk-makhluk ini disebut dalam Al-Quran dan hadis, menekankan bahwa semua itu mengajarkan manusia untuk lebih waspada dan selalu bersandar kepada Allah. Taat tadi. Karenanya cerita kisah-kisah tentang jin dan setan memang tidak pernah habis kita bicarakan. Dan seharusnya kita pahami secara sisi lebih benar atau diilmui. Namun yang lebih penting adalah mengambil hikmah. Kalau kita tercemari oleh itu. Dan menjaga keimanan agar tetap kuat dan kokoh dalam kehidupan sekarang. Karena gangguannya makin berat. Karena itu gangguan setan memang nyata loh. Nyata. Dalam konteks yang benar. Tetapi tidak akan mempan pada mereka yang selalu mengingat dan beribadah kepada Allah. Kita jaga dulu pangkal utamanya lah hati. Dengan pemahaman yang mendalam, pengetahuan tentang jin dan setan tidak hanya menjadi cerita semata, tetapi juga pengingat untuk memperkuat ketakwaan kita, bisa menjalani hidup dengan penuh kewaspadaan, menjaga kebaikan.
salah satu tipu daya dan langkah-langkah setan yang perlu antum pahami lebih dalam kehidupan sekarang itu kuatnya pada yang disebut talbis dan gurur. Jarang sekali dibahas talbis. Kita memasuki di kehidupan sekarang. Talbis ini kuat. Talbis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran ya. La ujayyana lahum fil ardi walau uhwiyanahum ajma'ina. Sesungguhnya aku akan menghiasi mereka di muka bumi dan aku akan menyesatkan mereka semua. Sebelum menyesatkan anak Adam, setan terlebih dulu menghiasi keburukan dengan sesuatu yang seolah-olah terlihat baik, indah, benar. Sehingga seorang anak Adam terpedaya untuk melakukan sesuatu yang dia pandang benar dan baik. Ternyata itu keburukan. Itu yang disebut talbis. Apa? Talbis. Jangan disangka orang sekarang sering tidak terkecoh. Ulama sendiri bisa terkecoh. Jadi kelebihannya di situ. Tipu dayanya di situ. Kelihatannya baik, sebetulnya buruk. Jadi pengertian talbis secara ajaran Islam menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Ya. Sehingga yang benar terlihat batil dan yang batil terlihat benar. Itu talbis. Maka salah satu doa yang kita mohonkan tadi di awal Andung sampaikan. Itu kena di orang kehidupan sekarang, khususnya orang-orang yang pinter loh. Ulama juga kena. Maka kita pakai doa ini. Ya. Allahumma arinal haqqo haqqan warjukna tiba'ahu wa arinal batila batilan warjukna ajtinabahu. Paham itu ya? Jadi kalau dakwah juga pakai ini. Kalau kita beri nasihat pakai ini. Kalau orang menjadi marah karena kita pakai doa ini. Kita nasihati orang kok marah orang itu, pakai doa ini. Artinya ya Allah, perlihatkanlah kebenaran kepadaku sebagai sebuah kebenaran. Dan berilah aku karunia nikmat untuk dapat mengikutinya. Dan perlihatkanlah kebatilan itu kepadaku sebagai kebatilan. Dan berilah aku rezeki untuk dapat meninggalkannya. Nah, mungkin udah banyak yang tahu doa ini. Tapi kok tidak dimakrifati ya? Itu masuknya di kondisi sekarang. Sebaiknya penceramah, pendoa, pemberi nasihat, ya penterapis. Jangan lupa doa ini. Allahumma arinal haqqo haqqan warjukna tiba'ahu wa arinal batila batilan warjukna ajtinabahu. Ini salah satu doa mungkin sering dibaca dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lah ya. Karena terkadang setan menampakkan kebatilan sebagai suatu kebenaran. Dan sebaliknya. Hal ini supaya kita mau menerima kebatilan itu dan justru meninggalkan kebenaran. Inilah yang disebut talbis. Jadi talbis bisa diartikan kamuflase. Jadi setan modern itu jagonya kamuflase. Ya, kamuflase udah paham ya? Nah, tentunya ini semua diawali dengan was-was.
Kita kan punya feel, was-was, ya, katrat, ragu. Itu jangan-jangan kita dibisiki dengan ilmu talbis syaitan tadi. Nah, jadi termasuk yang paling bahaya syubhat. Dibisikan, diembuskan ke dalam hati yang sudah terserang penyakit ini, kena talbis ini, itu disebut Quran waswas. Maka disebut wasfisu fi syudu rinas. Akan mudah, ya, kalau kita katratnya timbul, khawatirnya timbul, itu udah jelas terkena talbis. Talbis itu kan doanya tadi, ya, doa talbis tuh. Karena talbis tidak akan mempan kepada hati yang dipenuhi dengan permohonan hanya kepada Allah dan yakin dengan doa talbis tadi. Ya. Sedangkan pengertian gurur kita bahas di part 2 ya. Sallallahu